Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur malam ini kita bisa beribadah merayakan Paskah kematian Yesus, saudara. Saya percaya kita yang hadir malam ini hadir karena Tuhan. Ya, di tengah situasi seperti ini, saya percaya saudara ada di gereja karena Tuhan, karena kasih Tuhan. Jadi kalau orang bilang yang mati di kayu salib itu bukan Yesus, orang akan tidak percaya. Itu pasti Yesus. Buktinya apa, saudara? Buktinya orang-orang yang percaya sampai hari ini diliputi oleh kasih Tuhan. Buktinya kita bisa beribadah dalam situasi yang seperti ini, saudara. Ya kan? Saya tadi sore teringat dengan Petrus, saudara. Waktu Petrus melihat Yesus di jalan di atas air, pertama murid-murid menyangka itu hantu. Tapi Yesus berkata dengan firman-Nya. Jadi setiap perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu selalu memberikan kekuatan. Firman itu selalu mendorong kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Petrus berkata, kalau engkau Tuhan suruh saya jalan di atas air juga. Yesus bilang apa? Iya ayo kemari kamu. Dan Petrus berjalan juga di atas air, saudara. Tapi katanya waktu dia lagi jalan di atas air, Petrus mulai rasakan anginnya laut itu, saudara. Dia mulai takut tiba-tiba mau tenggelam, tapi dia berseru kepada Tuhan. Mungkin kita seperti itu, saudara. Kita memang sudah di dalam Tuhan, percaya sama Tuhan, tapi kadangkala kita mulai goyang iman kita. Tapi saudara, kita belajar dalam Alkitab, kita jangan sampai tinggalkan Tuhan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang betul harus kita kerjakan, kita tetap berseru kepada Tuhan. Haleluya, amin saudara, puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan lagi malam ini, saudara. Karena inilah tugas hamba Tuhan, mengajar kita semua dengan firman Tuhan. Karena yang bisa menjamin saudara adalah firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Kalau saudara pegang firman Tuhan, firman itu yang menjamin hidup kita, saudara. Haleluya, amin. Kalau Yesus menang, kita juga akan jadi umat pemenang, saudara. Haleluya. Situasi ini saya percaya Tuhan izinkan, saudara. Tuhan izinkan. Karena Tuhan itu baik kepada kita. Haleluya. Amin, saudara. Setelah itu kita mulai belajar, sudah mulai hidup dengan iman percaya kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Saya berdoa terus sama Tuhan, Tuhan ojo sampai aku nih batuk Tuhan ya. Biarpun saya tidak positif corona, lepas saya di sini, gitu apa tidak lari KB nih saudara ya. Saya suruh Tuhan, tolong Tuhan ya, puji Tuhan saudara ya. Malam ini masih selamat, puji Tuhan, haleluya. Ya biasa serak-serak ini ya, si ini ya. Harus dibuang. Puji Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita, sekali lagi mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Silakan duduk saudara. Ya, malam ini kita mau belajar bahwa dosa itu jahat, saudara. Dosa itu bukan cuma buat kita jauh dari Tuhan. Ya. Kalau dulu ada pepatah bersatu kita teguh sekarang. Tapi sekarang pepatah itu sudah tidak cocok, saudara, ya kan? Bersatu bisa hancur kita ini ya. Suruh dewek-dewek dulu, saudara ya. Makanya semua yang ada di dunia itu selamanya tidak akan kekal, saudara. Hanya firman Tuhan yang kekal. Haleluya. Kebaikan-kebahagiaan dunia itu nanti satu saat akan usang, sia-sia. Tapi kalau firman Tuhan itu tetap tinggal selama-lamanya. Haleluya saudara ya. Nah sekarang kita lihat dosa itu saudara menyebabkan manusia itu
kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak punya kemuliaan Allah lagi waktu manusia berdosa. Kata kehilangan itu, saudara, itu artinya tidak memiliki lagi. Tidak ada kemuliaan Allah lagi. Jadi dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak punya lagi kemuliaan Allah. Berarti sebelum manusia berdosa dia punya kemuliaan Allah. Nanti kita lihat, saudara, seperti apa manusia yang punya kemuliaan Allah. Dan memang dengan kematian Yesus di kayu salib, kemuliaan Allah itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Sebab itu saya kasih tema, saudara, kematian Yesus memulihkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Manusia kalau tidak punya kemuliaan Allah, apa Alkitab katakan, saudara? Biarpun dia kaya, biarpun dia punya uang triliunan, tapi apa kata Alkitab kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah? Ada ayatnya, tapi saya mau kasih tahu apa kemuliaan itu, saudara. Kalau Allah jelas Allah. Kemuliaan itu artinya kehormatan. Bisa juga nama baik. Itu kalau saya lihat tuh dari arti kemuliaan tuh pakai kata doxa, D-O-X-A bahasa Yunaninya. Itu juga bicara kehormatan. Bisa juga bicara terang, cahaya. Bisa bicara juga nama baik, pujian. Ya kan? Coba lihat Amsal sebentar, saudara. Amsal pasal 22 ayat 1. Amsal pasal 22 ayat 1. Oh, LCD-nya mati semua ya. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti saudara harus lihat Alkitab deh sekarang ya. Puji Tuhan. Nanti lagi diperbaiki, saudara. Amsal pasal 22 ayat 1. Coba kita lihat. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya kan? Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Orang kalau sudah namanya jelek, saudara, mau kerja apa saja tidak bisa. Tidak dipercaya orang. Ya kan? Saudara mau pindah kemanapun, lewis namanya jelek, sudah susah, saudara. Tapi semiskin apapun, saudara, tapi kalau saudara punya nama yang baik, orang masih percaya sama kita, saudara. Tapi lewis namanya jelek, masih punya kekayaan besar, percuma, saudara. Sebab itu kemuliaan doxa itu juga punya arti nama baik. Sama dengan dosa menyebabkan manusia itu sudah tidak berharga lagi, saudara. Coba saudara lihat Roma pasal 3. Roma pasal 3, saudara. Aduh, waktu saya belajar ini, saudara, saya terima kasih Tuhan. Kok Tuhan mau mati buat saya yang sudah tidak punya kemuliaan ini. Roma pasal 3, saudara. Ayat 12. Coba, Roma pasal 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua apa, saudara? Tidak berguna. Coba kalau saudara punya barang sudah tidak bisa dipakai, apa? Buang. Buang. Buat apa nyesek-nyeseki lemari, ya kan? Sudah tidak bisa dipakai, sudah tidak berguna. Itu, saudara, tadi. Kita waktu berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak punya kemuliaan lagi. Tidak punya kehormatan lagi.
tidak berguna, kata Alkitab. Bukan saya yang ngomong, saudara. Bukan saya yang ngomong, saya cuma membacakan ayatnya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, mau berbuat apapun katanya Alkitab, perbuatan kita tidak diperhitungkan sama sekali di hadapan Tuhan. Itu kata Alkitab, saudara. Nah, sekarang kita lihat, saudara ya, keadaan waktu manusia masih memiliki kemuliaan Allah. Saudara lihat, luar biasa Alkitab ini. Saya berdoa supaya saudara setelah mendengar firman Tuhan ini semakin mengasihi Tuhan. Kok Tuhan itu mau mati buat kita? Supaya kemuliaan Allah ada lagi dalam hidup kita. Kalau enggak kita tidak berguna, saudara. Ya kan? Coba sekarang kita lihat awal penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1, saudara. Haleluya. Kejadian pasal 1. Kita lihat mulai ayat 26. Ya. Tapi saudara perhatikan mulai pasal 1 ayat 1 itu tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari pertama Tuhan ciptakan apa saudara? Terang. Haleluya. Hari kedua Tuhan ciptakan apa saudara? Cakrawala atau langit. Hari ketiga apa saudara? Daratan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji katanya. Ya. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji. Makanya saya pernah mendengar saudara di YouTube itu oleh dokter, saudara bilang, jangan makan buah yang tidak ada bijinya, itu hasil rekayasa manusia katanya. Saya lihat di Alkitab bisa juga benar nih dokter nih ya. Karena dikatakan di sini, coba saudara lihat ayat 11 dulu, coba. Ayat 11, Kejadian pasal 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Luar biasa. Luar biasa saudara. Hebat Tuhan itu. Luar biasa. Hikmatnya Tuhan itu hebat. Ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Supaya apa ya, dengan bijinya bisa ditanam lagi. Tidak habis. Bisa untuk kehidupan manusia. Wah luar biasa toh Tuhan. Tuhan tuh pikirkan kehidupan kita juga. Luar biasa. Ya. Jadi hari pertama Tuhan ciptakan terang, kedua cakrawala, ketiga daratan dan tumbuh-tumbuhan berbiji dan terusnya, ya kan? Terus keempat apa? Benda-benda penerang yang ada di cakrawala, matahari, bulan dan bintang. Sampai saudara baca ayat 14, perhatikan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Nah, dulu kalau zaman dulu tuh kan orang selalu lihat ya kan. Bulan ini dengan lihat tanda bintang, bulan dan sebagainya. Itu jadi tanda kan. Dalam ilmu apa itu namanya? Perbintangan ya kan. Jadi tanda saudara. Jadi Tuhan itu baik. Jadi apa yang Tuhan buat itu berguna untuk manusia. Coba saudara. Tuhan tidak ciptakan manusianya dulu. Tuhan ciptakan semuanya. Tuhan lengkapi semuanya. Tuhan cukupi semuanya. Manusianya belum ada loh. Berarti kan manusia belum minta apa-apa. Manusia ada. Tapi Tuhan dengan hikmatnya dia sudah tahu, dia cukupi. Makanya saya percaya saudara. Saudara belum berdoa pun Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara. Saudara tidak ngomong takut pun Tuhan sudah tahu ketakutanmu.
Tapi Tuhan tunggu, kita datang sama Tuhan apa enggak? Itu masalahnya. Haleluya. Amin. Saudara takut mau dipikir sendiri terus apa mau diserahkan kepada Tuhan? Terserah saudara. Lek saya takut tak serahno Tuhan karena Tuhan bilang serahkan segala khawatirmu katanya. Yang berbeban berat serahkan sini. Ya kan? Cuma kan masalahnya begini, banyak ilustrasi gini kan. Ada orang mikul barang katanya, ya. Terus Pak tua ini kan, terus ada orang bawa pickup kosong, terus lihat Pak tua ini kok sakno mikul. Entar ini Pak, entar kalisat, aduh. Nesem entar kalisat mikul gini. Ayolah norongkok lah. Ayo ongke, Budi, ongke saudara, naik di belakang, di pickupnya. Waktu dilihat sama sopirnya lewat kaca spion itu di tengah, Pak masih menenteng gini terus, ya Pak saudara? Ya jangan, mending dilepas, ya kan? Kamu duduk tenang saja. Banyak kali kita juga seperti itu saudara. Kadang-kadang cerita ini kan guyu kita mendengar, tapi banyak kali kita begitu. Ya kan? Kalau takut itu dipelihara terus, saudara, nanti takut itu nanti beranak lagi jadi ketakutan yang lain. Saya perhatikan satu orang, pertama dia takut COVID, ya kan. Terus kedua, waktu di Sukowono ada katanya santrinya pesantren katanya, wis